Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali di seri Bertumbuh dalam Iman bersama saya Yohanes, dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih buat hari ini, buat kesempatan ini yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kiranya Engkau memampukan kami mengerti dan memampukan kami untuk menjalani kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita sampai di Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-27. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Tapi untuk lebih jelasnya, kita mau baca mulai ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dalam dua ayat sebelumnya, dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26, kita sudah belajar tentang tatanan, tentang peran yang Tuhan tetapkan bagi suami dalam konteks rumah tangga, dalam hubungan bersama antara suami dan istri. Dikatakan di ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istri. Dasar dari hubungan pernikahan adalah kasih. Suami mengasihi istri. Di sini memberikan penjelasan yang untuk kita bagaimana menyikapi ayat yang sebelumnya, sebab dikatakan mulai ayat 22 sampai 24 dikatakan di sana istri tunduklah kepada suami. Di ayat yang ke-25, hai suami kasihilah istri. Jadi di sini memperjelas bahwa kata tunduk bagi istri, peran istri, tuntutan dalam tatanan yang sudah ditentukan Allah bagi istri untuk tunduk kepada suami, itu bukan berarti sebagai budak yang harus nurut semua perintahnya suami, yang harus melayani suami. Enggak ya. Kita melihat lebih jelas setelah kita ketemu di ayat 25 bahwa istri tugasnya, bahwa suami, perannya, tugasnya adalah mengasihi istri. Dan dijelaskan di sana mengasihi seperti apa, sebagaimana Kristus mengasihi, yaitu kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban. Dan bahkan berkorbannya itu seperti apa? Menyerahkan dirinya. Jadi di sini suami dalam posisi bukan untuk selalu menuntut, minta dilayani, minta diladeni. Enggak. Justru suami diberi peran, diberi tugas dalam tatanan Tuhan untuk mengasihi istri tanpa syarat dan berkorban dan memberi. Tanpa syarat di sini bicara kalau kamu kurus maka aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu mau ngeladeni aku, siapkan aku sarapan, bikinkan aku kopi tiap pagi, maka aku mau mengasihi kamu. Itu syarat-syarat. Firman Tuhan ngomong kalau kita sudah mau berkomitmen di hadapan Allah sebagai suami istri, maka suami harus siap mengasihi istri, harus berkomitmen mengasihi istri tanpa syarat. Dan kemudian berkorban. Jadi bukan memperbudak, jadi bukan seperti raja dan bawahannya gitu ya, bukan seperti bos memerintah-merintah gitu, enggak. Suami dikatakan mengasihi seperti Kristus menyerahkan dirinya, memberi, bukan hanya minta, dituruti, minta ini, enggak ya. Itu peran suami. Tapi kemudian diperjelas lagi di ayat yang ke-26, mengasihi tanpa syarat, memberi, berkorban, itu kemudian seperti apa? Apakah berarti suami harus nuruti semua permintaan istri? Suami harus memberi ini, memberi itu, memberi ini, memberi itu. Tujuannya apa? Diperjelas di ayat yang ke-26, untuk menguduskannya. Jadi tujuan pernikahan itu adalah kekudusan, perkenanan di hadapan Tuhan. Kekudusan di sini berarti terpisah, dikhususkan bagi Tuhan.
Jadi tujuan rumah tangga Kristen seharusnya adalah kekudusan. Dikatakan di sana, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Pentingnya untuk suami dan istri berdiri di atas dasar iman yang sama. Pentingnya dikatakan milikilah pasangan yang seimbang itu seperti ini. Karena dengan firman Tuhan sebagai patokan kebenaran, di sana suami dan istri bersama-sama mau menuju kepada kekudusan. Kekudusan yang seperti apa? Nah, ini yang kita sekarang pelajari di ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tanpa cacat, tanpa noda, cemerlang, tanpa kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di sini kita belajar tentang kekudusan di hadapan Tuhan itu seperti apa standarnya. Tidak ada cela, tidak ada cacat, tidak ada kerut, cemerlang. Cemerlang tanpa cacat, tanpa kerut, tidak bercela. Ini kalau kita melihat pada Perjanjian Lama, kita akan menemukan ini adalah syarat suatu korban dipersembahkan kepada Tuhan. Korban-korban, hewan-hewan, binatang-binatang yang akan dikorbankan kepada Tuhan bukan binatang sembarangan. Binatang yang akan dikorbankan tersebut harus diperiksa dulu oleh para imam, dan ketika ditemukan bahwa benar binatang ini tidak bercacat, tidak bercela, maka bolehlah itu dipersembahkan. Tapi kalau ditemukan ini ada bercacat, ini ada bercela, maka ganti dengan yang lain. Ini gambaran tentang kesempurnaan, kekudusan, kesempurnaan korban, kekudusan, standar kekudusan di hadapan Tuhan itu tanpa cela, tanpa keriput, nggak kusut sedikit pun. Dan ini memberikan pesan teologis secara umum dalam hubungan Kristus dengan jemaat dan secara khusus dalam hubungan antara suami dengan istri. Dikatakan di sana bahwa seperti Kristus dengan jemaat, tuntutan kekudusannya itu adalah tanpa cacat, tanpa kerut, tidak bercela. Pertanyaannya sekarang, bisakah jemaat ini menunjukkan dirinya di hadapan Allah sebagai jemaat yang tanpa cacat, tanpa celah di hadapan Tuhan, tanpa dosa setitik pun di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak bisa. Lalu apa artinya ayat ini? Kita percaya bahwa kita selamat ini semua karena kasih karunia Tuhan, bukan usaha kita. Karena kita tidak akan bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita atas inisiatif Allah, bukan usaha kita. Tapi karena kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk menjaga hidup kita kudus di hadapannya. Kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan, dikasih analogi antara kekudusan itu dengan air, memandikannya dengan air. Kalau kita coba hubungkan ini dengan suatu kejadian di mana Kristus membasuh kaki muridnya, di sana memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini dibenarkan, ini bagaikan kita memulai hari kita di pagi hari, memulai hari itu bangun tidur, anggaplah itu sebagai awal kehidupan kita, dan kemudian dalam kebiasaan masyarakat Yahudi saat itu pun mereka tiap pagi ya mandi. Nah, mandi itu sebagai gambarkan kita terima pemahaman bahwa mandi itu sebagai penyucian Tuhan. Seluruh tubuh kita disucikan oleh air, disucikan oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian itu tidak meniadakan tugas kita untuk kita mencuci kaki. Kenapa? Karena setelah mandi kita menjalankan hidup di dunia ini dan kaki kita akan kotor. Saat kita melangkah, kita menginjak kubangan air, terkena debu dan sebagainya, kaki kita kotor. Dan itu yang dilakukan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan, salah satu pesannya adalah seperti itu. Dia membasuh kaki muridnya. Dan ketika salah satu muridnya berkata, basuh seluruh tubuhku juga Tuhan. Tuhan ngomong, kamu sudah mandi lah, kasarnya gitu. Kamu sudah mandi, tidak perlu lagi. Tapi kakimu kotor, kakimu harus dibasuh. Itu gambaran tentang penyucian yang harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Secara umum antara jemaat dengan Kristus, di mana kita tidak menganggap remeh bahwa kemudian karena kita sudah diselamatkan, amin, puji Tuhan, maka kita bisa hidup seenaknya. Tidak ada satupun ayat firman Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Justru kita diingatkan untuk kita menjaga hidup kita supaya tidak bercela di hadapan Tuhan.
Dengan apa? Dengan membasuhnya dengan air. Secara khusus, ini bicara hubungan suami istri. Suami, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya keselamatanmu, tapi keselamatan jiwa istrimu. Bukan tentang kekudusanmu, perkenanan Allah atasmu, tapi perkenanan Allah atas istrimu dan kekudusan istrimu. Ini tanggung jawab kita, ini peran yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak bercacat, tidak bercela, artinya apa? Artinya tidak ada kata, tidak ada titik di mana kita bisa berpuas diri, aku sudah suci di hadapan Tuhan, istriku sudah suci di hadapan Tuhan. Nggak akan pernah kita mencapai titik itu. Artinya tiap saat, dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, ayo uji diri tiap hari, diri sendiri sebagai suami dan juga istrimu. Uji dia, lihat apakah yang dilakukannya, apakah karakter yang ditunjukkan oleh istrimu itu sudah karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Patokannya firman Tuhan, dasarnya kasih, tindakannya tiap hari, tiap saat dalam kehidupan pernikahanmu. Itulah pernikahan secara kekristenan, bukan hanya bicara tentang romantisme, memperingati anniversary, memperingati Valentine. Ya itu wujud kasih, tidak salah. Memberi istri cincin, menyiapkan suami, itu tidak masalah, itu wujud kasihnya. Tapi tujuannya tetap kekudusan, bukan romantisme, bukan kekudusan. Saling menegur, saling mengingatkan, saling menolong, supaya hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengingatkan kita, baik kita semua secara jemaat, secara umum sebagai jemaat di hadapan Tuhan untuk menguji diri tiap hari, dan secara khusus bagi suami-suami, mengingatkan bahwa peran kita adalah untuk kekudusan bersama, bukan hanya diri sendiri, tapi kita punya tanggung jawab terhadap istri kita juga. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita mengerti. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan mengingatkan kami secara khusus, secara umum sebagai jemaat untuk senantiasa menguji diri kami, untuk tidak cepat berpuas diri, untuk terus tiap hari, tiap saat memberi diri dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu, dan mau hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Dan secara khusus bagi suami-suami, kiranya Roh-Mu yang Kudus mengingatkan kami bahwa kami sebagai kepala, kami diingatkan untuk mengarahkan diri sendiri dan pasangan kami, istri kami, kepada hidup yang kudus, tidak bercacat, tidak berkerut, tidak bercela di hadapan Tuhan. Artinya dalam setiap kesempatan yang ada, kiranya kami boleh mengkoreksi diri kami, berusaha lebih lagi untuk hidup kami nyata di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, tidak bercacat, tidak bercela. Mampukan kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.